Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arthur Afriansyah dengan NIM 230101131130139. Perkenalkan, nama saya Maritza Setia Nugraha dengan NIM 23010111211308080. Perkenalkan, nama saya Septa Prika Pradana dengan NIM 23010111211308089. Perkenalkan, nama saya Tegar Fajar Ramadan, nomor NIM 23010121140140147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wibowo dengan NIM 2301121140304. Materi yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data yang berupa angka yang diurutkan menurut besarnya atau kategorinya. Dalam pengertian lain, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam suatu daftar. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas yang tiap interval kelasnya itu masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang histogram dan poligon. Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi. Pada histogram, batang-batangnya saling melekat atau berhimpitan. Pada pembuatan histogram digunakan sistem salib sumbu. Sumbu mendatar, sumbu X menyatakan interval kelas, dan sumbu tegak, sumbu Y menyatakan frekuensi. Sedangkan poligon merupakan grafik garis yang mengaitkan frekuensi kelas dengan interval kelas. Poligon dibuat dengan menghubungkan titik koordinat pertemuan titik tengah dengan frekuensi tiap kelas secara berturut-turut. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua jenis OGIF, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafik OGIF-nya yaitu OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafik OGIF-nya yaitu OGIF negatif. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal distribusi frekuensi. Nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya menghitung jarak atau rentangan. Rumusnya R sama dengan data tertinggi dikurang data terkecil. R sama dengan 94 kurang 25 sama dengan 69. Langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sama dengan 1 sama dengan 3,3 log 65. Sama dengan 1 plus 3,3, 1,8192, sama dengan 6,98. Dan hasilnya jika dibulatkan menjadi 7. Lalu langkah selanjutnya, hitung panjang kelas. P sama dengan R per K. 69 per 7. Sama dengan 9,8. Lalu hasilnya jika dibulatkan menjadi 10. Langkah selanjutnya yaitu hitung batas panjang interval kelas. 25 ditambah 10 kurang 1 sama dengan 34. 35 ditambah 10 kurang 1 sama dengan 44. Dan seterusnya hingga 85 ditambah 10 kurang 1 sama dengan 94. Lalu langkah terakhir, membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan hasil langkah kelima ke dalam kolom interval kelas dan isi kolom frekuensi dengan jumlah frekuensi setiap interval kelas. Diambil dari langkah ke-1, seperti ini. Frekuensi relatif mempunyai rumus, yaitu frekuensi kelas dibagi N dikali 100%. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, nilai interval 45 sampai 51 punya frekuensi 1 dan frekuensi relatifnya 2,5%. Nilai interval 52 sampai 58 mempunyai frekuensi 2, frekuensi relatifnya adalah 5%. Nilai interval 59 sampai 65 mempunyai frekuensi 17, frekuensi relatifnya adalah 42,5%.
nilai interval 66 sampai 72 mempunyai frekuensi 3, frekuensi relatifnya 7,5%. Nilai interval 73 sampai 79 mempunyai frekuensi 10, frekuensi relatifnya 25%. Nilai interval 80 sampai 86 mempunyai frekuensi 7, frekuensi relatifnya 17,5%. Jumlah frekuensinya tadi adalah 40 dan jumlah dari frekuensi relatifnya adalah 100%. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang histogram. Buatlah histogram dari data seperti ini. Bisa kita lihat bahwa bobot badan yang berkisar 55 sampai 59 ada 7 orang. Dan 60 sampai 64 ada 12 orang dan seterusnya sampai 90 sampai 94 kg ada 1 orang. Maka bisa disimpulkan atau dibuat data histogram seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang poligon. Buatlah poligon frekuensi dari data seperti ini. Bisa dilihat bahwa bobot badan antara 55 sampai 59 kg ada 7 orang dan 60 sampai 64 kg ada 12 orang sampai seterusnya sampai 90 sampai 94 kg ada 1 orang. Maka bisa disimpulkan dan dibuat poligon frekuensinya seperti ini. Buatlah kurva O'Keefe dan O'Keefe negatif dari tabel di bawah ini. Nilai 8 sampai 18 mempunyai frekuensi 3, nilai 19 sampai 29 mempunyai frekuensi 5, nilai 30 sampai 40 mempunyai frekuensi 10, nilai 41 sampai 51 mempunyai frekuensi 15, nilai 52 sampai 62 mempunyai frekuensi 2, dan jumlah frekuensinya adalah 35. Nilai dari O'Keefe positif, itu O'Keefe positif yang mempunyai grafik yang naik seperti ini, itu adalah O'Keefe positif. Untuk O'Keefe positif sendiri mempunyai atau digambarkan seperti ini. Nah, ini O'Keefe positif. Nah, O'Keefe positif dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, sampai dengan 35. Nah, frekuensinya. Sedangkan nilai tepinya untuk 7,5, 18,5, 29,5, 40,5, 51,5, 2,5, dan seterusnya. Nah, di gambar ini menunjukkan O'Keefe naik. Seperti ini. Nah, O'Keefe naik seperti ini disebut dengan O'Keefe positif. Untuk selanjutnya kita lanjut ke O'Keefe negatif. O'Keefe negatif cenderung mempunyai grafik menurun. Seperti yang digambarkan dari atas ini ke bawah. Seperti ini. O'Keefe negatif dari nilai frekuensinya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 35 sampai seterusnya. Mempunyai nilai tepi dari 7,5, 18,5, 29,5, 40,5, 51,5, 62,5. Menurut grafik di sini menunjukkan O'Keefe negatif. Kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan bahwa informasi yang berupa tabel, grafik, angka-angka, keseluruhan jenis statistik tersebut memerlukan suatu metode dalam pembuatannya, dalam menerjemahkannya. Ada beberapa metode untuk membuat dan menerjemahkan statistik seperti distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan juga O'Keefe. Dalam proses tersebut dibutuhkan suatu ilmu. Ilmu inilah yang dinamakan statistika, yaitu ilmu yang mencakup bagaimana cara mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan. Dan dapat disimpulkan juga bahwa dengan mempelajari ilmu
statistika bisa membuat kita di dalam dunia pekerjaan nanti, khususnya pada bidang pendataan.